Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, doa saya saudara tetap di dalam sukacita, penuh pengharapan, karena kita percaya kasih Tuhan senantiasa menyertai. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan berikan bagi kami. Di pagi ini kami merasakan bagaimana berkat Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau memulai segala aktivitas dan kami mau belajar dan terus belajar di dalam firman-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami selalu mengandalkan Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP, Selasa 2 Agustus 2022, tertulis dalam kitab Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Ai au ma patupahon hahisaron diho. Jala pamalumoku ho sian bugangmu, nina Jahuba. Ala siha buangan goarmu di dok halak alision. Naso parduli ni halak nanggo sada. Demikianlah dikatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berpikir kalau penderitaan, kesusahan, pergumulan berat, sakit penyakit yang datang di dalam kehidupan kita itu datangnya dari Tuhan? Kalau ada yang berpikir demikian, kita harus mengubah pemikiran seperti itu. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Tuhan tidak pernah mendatangkan malapetaka bagi anak-anak, bagi orang-orang yang dikasihinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sangat jelas sekali kita mengingat bagaimana di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jika semua kesulitan, penderitaan, sakit penyakit itu terjadi, itu adalah karena kelalaian kita, kekurangan kita, keterbatasan kita. Tetapi jika itu diizinkan terjadi, ingatlah Tuhan punya rencana. Tuhan mau kita menjadi lebih baik seperti yang dikehendakinya. Karena semua yang baik, semua yang indah sudah dirancangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita diubah Allah menjadi rancangan yang baik, yang penuh harapan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagaimana Allah memberikan janji keselamatan, janji kesembuhan dan kepulihan bagi bangsa Israel yang disampaikan melalui Yeremia, bahwasanya di dalam penderitaan mereka, di dalam pembuangan Babel, mereka akan disembuhkan, mereka akan dipulihkan. Bangsa Israel dihukum ke Babel bukan karena Allah benci kepada mereka, bukan karena Allah menginginkan kematian mereka, tetapi itu harus terjadi agar mereka berubah. Semua kita mungkin mengingat bagaimana kejahatan hati bangsa Israel, bagaimana mereka berulang-ulang menyakiti hati Allah, menduakan Tuhan di dalam kehidupannya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kapankah kita berteriak? Atau saat-saat kapankah kita lebih banyak berseru-seru memohon pertolongan kepada Tuhan? Apakah ketika kita di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, dalam keadaan sakit? Atau ketika kita sedang mendapat berkat, mendapatkan sukacita yang tidak pernah kita pikirkan? Kalau kita mereview kembali kehidupan kita setiap waktu, saudara dan saya, mungkin kita lebih banyak berseru, berteriak, memohon pertolongan Tuhan ketika kita di dalam kesulitan, ketika kita di dalam pergumulan dan penderitaan, apalagi ketika kita sedang sakit, dibandingkan ketika kita sedang bersukacita, bukan? Demikianlah bangsa Israel kala itu. Ketika mereka hidup di dalam kelimpahan, kebahagiaan, mereka semakin jauh dari Tuhan. Mereka menduakan Tuhan, percaya dan menyembah ilah-ilah lain. Hidup semaunya, hidup menuruti keinginan daging. Tetapi ketika mereka di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, mereka berseru-seru, berteriak meminta tolong. Tapi lihatlah apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Sejahat apapun bangsa itu, kasih-Nya tidak pernah berhenti. Kasih-Nya terus berulang-ulang diberikan dan terus dinyatakan di dalam kehidupannya. Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sekarang kita sedang sakit, mungkin kita sedang menderita, sedang bergumul, sedang berjuang di dalam kehidupan. Percayalah, Tuhan akan menyembuhkan kita. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan menolong kita. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia tetap Allah yang setia dari dulu sampai sekarang. Karena itu jangan pernah berhenti untuk terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Jangan lagi menyimpang ke kiri dan ke kanan, mencari-cari jawaban atas segala persoalan yang kita hadapi. Tetapi fokuslah kepada Allah dan teruslah percaya dan memohon kepadanya. Karena Dia adalah Allah yang kekal, Allah yang terus tak pernah berhenti mengasihi kita. Percayalah kepadanya, Dia akan memulihkanmu. Percayalah kepadanya, Dia akan menolongmu. Kalau engkau selalu mencari pertolongan, jawaban dari dunia ini, ingatlah itu hanya sementara dan akan hilang begitu saja. Tetapi pertolongan Tuhan tiada duanya. Pertolongan Tuhan kekal selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apapun keadaanmu sekarang, kala itu bangsa Israel di dalam keadaan yang menderita, tidak berguna. Mungkin kita merasakan penderitaan, pergumulan membuat kita merasa tidak berguna. Tetapi lihatlah, pemulihan Tuhan akan dinyatakan kepadamu. Dia akan menyembuhkan luka-lukamu. Dia akan menyelamatkanmu dan akan terus menolongmu. Percayalah, tidak ada di antara kita yang tidak menderita, tidak bergumul, tidak menghadapi kesulitan di dalam hidup. Itu adalah warna-warni kehidupan kita yang ditata Tuhan satu waktu akan menjadi satu hal yang sangat indah. Karena itu percayalah kepada Tuhan dan jangan pernah berhenti untuk terus berseru dan memohon kepadanya. Kiranya kita dimampukan dan Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami selalu dikuatkan dan dimampukan menjalani kehidupan kami. Sekalipun banyak tantangan, kesulitan yang harus kami hadapi. Kami percaya Tuhan, ketika kami bangkit dan terus berjalan di dalam Tuhan, maka kami akan dimampukan. Kami tahu Tuhan, di dalam keterbatasan kami, di dalam dosa-dosa kami sering sekali menyimpang dari jalan-Mu. Mengandalkan pikiran dan kekuatan kami, mengandalkan pengalaman dan kehebatan kami. Kasihanilah kami Tuhan. Biarlah kami berjanji dalam diri kami untuk tetap
mengandalkan Engkau di dalam setiap perkara kehidupan kami. Karena kami percaya kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang memberkati. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kamu. Amin.